farmakologi susunan pusat. Nah, boleh juga kalian mengetahui apa yang dimaksud dengan voltage gate ion channel, merupakan kanal ion transmembran. Nanti dia akan bisa menyebabkan terjadinya perubahan potensial membran. Kemudian ada ligand gate ion channel. Kemudian yang terkait juga yang sering-sering pada topik kita kali ini adalah tentang excitatory postsynaptic potensial dan juga inhibitory postsynaptic potensial. Ini terkait pada obat-obat yang bekerja di sistem saraf pusat. Nah, secara hierarchical system di sini jalur neuronal yang terlibat dalam persepsi sensorik, kemudian kontrol motorik, yang juga sering kita kenal ada GABA, kemudian ada glisin, ini terkait dengan penghambatan dari perangsangan di susunan saraf pusat. Kemudian ada istilah diffuse system, seperti ada neurotransmitter, contohnya ya norepinefrin dan serotonin. Nah, ini tergantung dari transmitter rangsangan ataupun dari hambatan dari subtipe reseptor itu sendiri. Nah, dari neurofisiologinya, untuk difusi ion, jadi ini dipengaruhi dari perbedaan konsentrasi juga muatan listrik. Ini dipengaruhi oleh satu channel gate ion channel. Nah, pada slide berikutnya bisa kita lihat di sini ada permeabilitas membran. Dari grafik ini bisa kita lihat ada yang namanya threshold potensial dan ada resting membran potensial pada saat natrium influx dan kaliumnya flux bisa mempengaruhi dari permeabilitas membran. Bagaimana dengan excitatory synaptic potensial? Di sini bisa kita lihat adanya stimulasi jalur perangsangan, maka akan bisa meningkatkan stimulasi dari jalur perangsangan, akan meningkatkan terjadinya depolarisasi. Nah, pada slide berikut ini kita bisa melihat pada awal depolarisasi, kemudian terjadi hiperpolarisasi dengan threshold potensial dan resting membran potensial. Mungkin ini kalian sudah lebih dapat penjelasannya di fisiologi. Nah, adapun yang kondisi terjadinya hiperpolarisasi itu, di mana terjadi peningkatan permeabilitas membran yang selektif terhadap masuknya ion klorida ke dalam sel pada saat inhibitory postsynaptic potensial (PSP). Kemudian akan menurunkan potensial membran jauh dari threshold dan menimbulkan potensial aksi. Penambahan laju aksi potensial akan menentukan fungsi neurologik sehingga pada kondisi meningkatnya atau influx masuk dari ion klorida akan terjadi hiperpolarisasi, akan menyebabkan bisa secara klinis kita melihat terjadinya seizure, kejang ya. Nah, jadi disinilah bisa di mana tempat-tempat kerja dari untuk obat-obat pada susunan saraf pusat. Jadi tadi sudah disebutkan ada tempat kanal ion, kemudian tempat kerja obat, dan mekanisme transmisi sinaptik, di mana di sini ada peran dari neurotransmitter berupa rangsangan ataupun bisa
merupakan suatu hambatan, bisa menyebabkan kondisi perangsangan atau terjadinya penghambatan. Kanal ion channel. Di sini membran sel saraf ada kondisi yang mengontrol mekanisme buka tutupnya kanal, yaitu dengan membran voltage sensitive gating. Ini berperan voltage sensitive sodium channel ini sangat penting berperan pada susunan saraf pusat dan juga secara chemically activated gating. Nah, jadi untuk yang voltage sensitive sodium channel pada sel saraf ini terkonsentrasi pada inisial segmen dan akson sehingga dia akan berperan pada potensi aksi yang cepat untuk meneruskan rangsang sinyal dari seluruh tubuh ke terminal saraf. Bagaimana bisa kita lihat pada mekanisme kerjanya obat anti kejang, anti seizure, ya. Jadi di sini dari bisa penutupan kanal natrium sehingga nanti dia akan menyebabkan kondisi kejangnya itu bisa tertanggulangi. Pemanjangan kondisi tidak aktif ini bisa menyebabkan mekanisme kerja utama seperti pada obat-obat phenytoin, phenytoin itu misalnya pada kondisi bisa kita berikan pada orang yang epilepsi gitu ya, atau carbamazepin biasanya pada gangguan dari psikiatri dan obat-obat yang lainnya. Jadi bisa menginaktifkan dari kanal natrium sehingga kejangnya bisa tertanggulangi. Nah, kemudian ada berbagai voltage sensitif kalsium dan potasium channel pada tubuh dan inisial segmen yang bekerja skala lebih lambat dan untuk memodulasi dari kecepatan charge. Sehingga dia nanti akan bisa membatasi terjadinya action potential discharge selanjutnya. Di sini adanya chemically activated channel ini akan menyebabkan bisa dia terbuka oleh kerja dari berbagai neurotransmitter. Jadi ada peran neurotransmitter di sini pada channel chemically activated. Ini merupakan bagian integral protein reseptor. Dia tidak sensitif terhadap potensial membran. Kemudian ini misalkan pada reseptor nikotinik neuromuskular pada end plate otot rangka. Nah, bukti-bukti muktahir pada kondisi tertentu banyak reseptor neurotransmitter chemically activated channel ini bergabung dengan voltage sensitive channel melalui yang namanya sistem second messenger. Ada langkah-langkah transmisi sinaptik di mana pertama potensial aksi pada serabut presynaptik menyebar ke terminal sinap dan mengaktifasi voltage sensitive calcium channel pada membran terminal. Kemudian kalsium bisa masuk ke daerah terminal akan menyebabkan peningkatan konsentrasi kalsium dan akan menyebabkan fusi vesikel sinaptik dengan membran presynaptik. Kemudian tahapan lanjutnya transmitter dalam vesikel akan dilepas ke celah sinap dan menyebar ke reseptor di membran postsinaptik. Lanjutannya akan terjadi ikatan transmitter dengan reseptor sehingga akan terjadi perubahan yang cepat dari konduksi membran permeabilitas terhadap ion di sel postsynaptik.
Ada dua jalur yang terjadi pada motor neuron, adanya jalur perangsangan dan ada jalur penghambatan atau inhibitory pathway. Kalau dari yang excitatory pathway, di mana di sini ada terjadi stimulasi, kemudian akan menyebabkan satu kondisi excitatory post-synaptic potensial, akan mengaktifasi transmisi perangsangan, akan meningkatkan permeabilitas sehingga akan terjadi potensial aksi di sini pada saat perangsangan. Perubahan intensitas stimulus pada jalur yang mengaktifasi sejumlah serabut presynaptik akan menyebabkan tingkatan perubahan depolarisasi, menunjukkan kontribusi serabut tunggal ini menghasilkan excitatory post-synaptic potensial. Nah, kalau untuk inhibitory, maka dia akan bisa menyebabkan mengubah potensial aksi terjadi hiperpolarisasi. Adapun efek fungsi hambatan yang terjadi pada sinap, seperti contoh pada slide berikut, peningkatan hambatan yang dimediasi oleh GABA. Dia akan bekerja langsung pada reseptor GABA, contohnya seperti obat-obat benzodiazepin, barbiturat. Ini ada yang bekerja langsung pada tempat reseptornya, ada yang secara tidak langsung pada dudukan reseptor GABA-nya, tapi dia akan melalui ambilan kembali, reuptake atau secara dari metabolismenya. Seperti contoh obatnya gabapentin. Nah, jalur penghambatan inhibitory pathway lainnya, penghambatan presynaptik pada SSP terbatas pada serabut sensoris yang memasuki otak dan medula spinalis. Kemudian adanya jalur penghambatan seperti aktivasi dari aksonik sinapsis. Nah, seperti ini bisa kita lihat adanya stimulus, kemudian terjadi pada stimulus yang sama diberikan sesaat setelah stimulasi jalur penghambatan akan mencegah pencapaian excitatory potensial mencapai threshold. Neurotransmitter yang bisa menimbulkan perangsangan ataupun penghambatan, di mana di sini neurotransmitter itu kita kenal merupakan zat kimia yang dia nanti akan bisa menyebabkan satu aktivitas atau aktivasi dari hambatan ataupun rangsangan pada post-synaptik. Ya, sudah sering ya kalian kenal neurotransmitter seperti acetylcholine, norepinefrin, epinefrin, dopamin, dan serotonin. Sementara untuk yang neuromodulator, ini merupakan berbagai hormon di otak, seperti contohnya dia bisa bekerja seperti opiat, di mana dihasilkan dari dalam tubuh, yaitu opiat endogen, seperti alpha endorfin, beta endorfin. Jadi dia kerjanya ya seperti morfin, gitu ya. Jadi tapi dia dihasilkan secara fisiologis dari dalam tubuh. Prinsipnya adalah untuk membantu menghilangkan rasa nyeri atau rasa sakit ya. Nah, efek obat yang bekerja pada susunan saraf pusat ini menurut aktivitas transmitternya bisa di presynaptik ataupun di postsynaptik. Nanti kalian akan di bab berikutnya akan ada pada di sini presinaptik atau postsynaptik seperti yang saraf simpatis dan parasimpatis. Obat itu sebenarnya prinsip kerjanya adalah untuk kebutuhan dia digunakan menetralisir kondisi yang terjadi, maksudnya kondisi patologis. Dia ini bisa dengan cara mengubah penglepasan transmitter. Contoh misalnya stimulan dari amfetamin. Jadi amfetamin ini
merupakan satu obat yang termasuk kelompok dari simpatomimetik. Jadi dia bekerja sebagai stimulan, dia akan meningkatkan pengelepasan katekolamin dari sinaps adrenergik. Kemudian ada zat capsaicin, ini bisa menyebabkan pengelepasan substansi P. Nah, setelah pengelepasan transmitter ke celah sinaps, bisa kan dia nggak mungkin terus-terusan juga selamanya kekal di situ. Dia ada saatnya aktivitasnya itu diakhiri. Sehingga nanti akan menyebabkan pengambilan kembali dengan cara pengambilan kembali atau neurotransmitternya itu akan didegradasi, jadi habis. Disitulah aktivitasnya itu nanti berakhir. Nah, seperti contoh kokain, ini memblok pengambilan katekolamin pada sinap adrenergik dan dapat meningkatkan kerja dari katekolamin. Sementara asetilkolin diinaktivasi dengan cara degradasi enzimatik. Seperti contoh enzim antikolinesterase ini akan memblok atau degradasi dari asetilkolin sehingga dia akan menjadi inaktif. Nah, ini bisa dipelajari di susunan saraf otonom, yaitu yang di bagian parasimpatis. Kerja obat pada susunan saraf. Di sini dia neuron merupakan satu unit fungsional sehingga obat bisa mempengaruhi transmisi sinap dan juga ada yang kerja obat itu secara spesifik. Jadi kebanyakan obat ya itu memang bekerja menurut target. Jadi di sini misalnya pada sel target tertentu sehingga menyebabkan ekspresi reseptor tertentu. Nah, ini tujuannya adalah untuk supaya lebih selektif targetnya. Tapi memang ada juga yang non-spesifik. Jadi dia nanti bisa bekerja pada banyak tempat karena dia tidak spesifik. Kemudian ada yang dengan mekanisme adaptasi. Penggunaan agonis jangka panjang misalnya ya. Contoh penggunaan agonis jangka panjang ini paling bisa gampang kita ingat kalau contohnya itu seperti pada penggunaan narkoba gitu ya. Nah, ini bisa nanti akibat dari penggunaan agonis jangka panjangnya, contoh misalnya dia menggunakan morfin, dia mengambil asupan morfin, maka kalau lama-kelamaan ini terus dikonsumsi akan bisa terjadi down regulation, di mana nanti akan terjadi toleransi. Apabila dia ingin mendapatkan respon yang sama, dia harus meningkatkan dosis. Kalau dosisnya tetap sama, terus itu akan menyebabkan penurunan respon. Karena terjadinya down regulation dari si reseptornya itu. Kemudian nanti akan terjadi ketergantungan physical dependence. Bila si pengguna menghentikan tiba-tiba, maka akan muncul gejala putus obat yang dikenal dengan withdrawal syndrome. Nah, ini bisa kita lihat potensial aksi tempat kerja obat itu banyak gitu ya. Ya mulai dia disintesis dari awal sekali sampai dia terlepas di tempat kerjanya. Itu bisa berbagai cara. Satu misalnya ya, dia dari potensial aksi pada serabut presynaptik. Kemudian bisa di tempat kerja pada saat terjadinya neurotransmitternya itu disintesis. Itu bisa dipengaruhi oleh kerja obat. Targetnya lagi bisa pada saat tempat penyimpanan. Ada pada tempat kerja pada saat proses metabolisme dari neurotransmitternya
atau pada saat pelepasan. Jadi neurotransmitter yang sudah ready dan dilepas ke celah sinap untuk nantinya duduk di reseptor atau di postsinaptik. Di sini di sini pelepasannya pada saat dia proses pelepasannya itu juga bisa dipengaruhi oleh obat yang kita berikan. Kemudian pada tempat kerja dia mencegah, obat ini nanti akan bisa mencegah degradasi sehingga dia akan terus-menerus menyebabkan, contoh misalnya asetilkolinnya rilis. Kemudian obat ini akan menahan di proses degradasinya. Misalnya antikolin esterasenya itu yang tadi harusnya mendegradasi, itu diikat oleh atau katakanlah dihambat kerjanya oleh si obat yang kita berikan. Nah, bisa tempat kerjanya di sini ya pada saat degradasi atau yang nomor 6 ini pada saat reuptake. Jadi reuptake itu kan sebenarnya adalah satu sistem di mana upaya tubuh untuk menyimpan kembali. Jadi daripada dihancurkan di celah sinap, maka dia akan mereuptake, akan menyimpan kembali. Untuk nanti kalau dibutuhkan akan dilepas kembali gitu. Itu bisa dipengaruhi dari tempat kerja obat. Seperti tadi contohnya kokain ya. Kemudian ada yang ke-8 pada saat di reseptornya. Jadi pada saat dudukan reseptornya atau di reseptor induce bisa terjadi peningkatan atau penurunan konduktansi yang tergantung dari kondisi yang ingin kita kendalikan. Jadi dengan obat yang diberikan. Hambatan sintesis transmitter, penyimpanan transmitter akan menurunkan transmisi sinaptik. P-chloropenilalanin ini akan menyebabkan penghambatan sintesis serotonin. Contoh ya, kemudian ada obat reserpin, dia akan mengosongkan monoamin sinaps sehingga dia akan mengganggu penyimpanan intraseluler. Jadi pada di dalam sel itu ada tempat, kan tadi ada metabolisme, kemudian ada tempat penyimpanannya pada saat dia proses sintesisnya selesai, kemudian neurotransmitter itu akan disimpan di vesikel-vesikel. Nah, itulah yang dihambat oleh si reserpin. Itu bisa dia menghambat pengosongan monoamin sinaps sehingga mengganggu penyimpanan intraseluler. Kemudian pada daerah postsinaptik di sini reseptor transmitter ke tempat primer kerja obat, di mana obat dapat bekerja sebagai agonis neurotransmitter. Contoh misalnya dia obat-obat opiat, dia akan bekerja menyerupai kerja enkapalin. Tadi kan kita udah singgung bahwa ada endogen seperti endorfin yang akan secara fisiologis dibentuk oleh tubuh, gitu. Memang dibentuk sendiri. Tapi pada kondisi orang yang kecanduan ataupun orang yang pecandu gitu ya, dia akan mengambil obat derivat dari opiat ini justru untuk mendapatkan efek seperti apa namanya euforia gitu ya. Atau ya prinsipnya tuh menimbulkan rasa nyaman, menyerupai kerja enkapalin kalau secara fisiologisnya ya. Antagonis reseptor, mekanisme kerja obat-obat SSP yang lazim seperti strychnine. Strychnine ini adalah, kalau dikatakan ini racun ya, bisa menyerang SSP, susunan saraf pusat, dan menyebabkan reaksi refleks yang berlebihan. Misalnya pada kelompok pestisida gitu ya. Ini dia memblok inhibitory transmitter glisin, sehingga akan terjadi hambatan yang mendasari aktivitas konvulsan, jadi kejang. Akan terjadi rangsangan eksitasi.
Pada umumnya reseptor berikatan dengan satu dari dua mekanisme transduksi, mana reseptor yang pada kebanyakan sinap di SSP berikatan dengan kanal ion, dan aktivasi reseptor akan membuka kanal ion tersebut. Obat dapat bekerja langsung pada kanal ion, contoh misalnya barbiturat, obat barbiturat, memasuki dan memblok kanal yang berikatan dengan banyak eksitatori neurotransmitter reseptor. Nah, pada kasus lain, reseptor berikatan dengan enzim dan aktivasi yang akan mengaktifasi reseptor terjadi perubahan proses metabolik pada sel postsinaptik. Aktivasi reseptor akan menyebabkan perubahan proses metabolik, mengubah fungsi neuronal, memblok voltage sensitive ion channel, contoh misalnya metilsantin. Metilsantin ini sangat luas ya penggunaannya. Ini dalam hal contoh dia bisa digunakan sebagai obat bronchodilator. Obat ini dapat memodifikasi respon neurotransmitter melalui siklik AMP. Sehingga pada konsentrasi yang tinggi, metilsantin akan meningkatkan kadar siklik AMP yang akan memblok metabolismenya dan memperpanjang aktivitasnya pada sel postsinaptik. Jadi nanti yang muncul adalah kondisi di mana terjadi relaksasi dari smooth muscle. Kemudian neurotransmitter sentral. Ada asam amino, ada asetilkolin, ada monoamin seperti dopamin, norepinefrin, kemudian yang peptide. Neurotransmitter sentral neutral amino acid ini merupakan transmitter penghambat, dan ada yang asidik amino acid, dia sebagai perangsang. Contohnya kalau yang untuk merangsang itu adalah yang aspartat atau glutamat, tapi kalau untuk yang penghambat inhibitnya adalah yang seperti glisin ataupun yang GABA. Untuk glisin di sini transmitter penghambat, dia akan meningkatkan permeabilitas ion klorida yang menyerupai inhibitory postsynaptic potensial, di mana di sini kadar glisin tinggi, terutama di gray matter medulla spinalis, dan destruksi neuron di area ini akan, kalau terjadi destruksi di neuron ini, daerah ini, maka akan menyebabkan glisin kadarnya itu akan menurun. Strychnine akan terjadi konvulsan sebagai konvulsan poten medulla spinalis. Antagonis selektif glisin dan IPSP, inhibitory postsynaptic potential membrane. Glisin ini dilepaskan dari inhibitory lokal sirkuit neuron medulla spinalis dan terlibat dalam inhibisi postsynaptic. Nah, di sini kita lihat kalau tadi yang tadi untuk penghambat ini yang transmitter yang untuk glisin, kalau yang ini untuk yang GABA. Ada GABA A, ada GABA B. Prinsip dari GABA A itu dia bisa membuka kanal klorida, akan diantagonis oleh pikrotoksin. Kemudian kalau untuk yang GABA B, ini melalui G protein coupling pada channel dari kalsium atau kalium di postsynaptic. Seperti ini contohnya bisa diaktifasi secara selektif oleh antispastik baclofen. Jadi dia kerjanya seperti itu ya. Kemudian GABA merupakan transmitter penghambat yang memediasi PSP cepat, ada yang ke PSP lambat. Ada yang ke GABA A,
ada yang ke GABA B. Itu secara prinsip kerjanya. Sejumlah besar neuron lokal ini berada di cornu dorsalis, medula spinalis akan mensintesis GABA, di mana ini akan membentuk akso-aksonik sinap dengan ujung saraf sensori primer. Dia akan bertanggung jawab pada terjadinya hambatan presinaptik. Nah, sementara kalau untuk yang glutamat, aspartat ini merupakan transmitter untuk perangsang. Jadi kalau glutamat, makanya kalau kalian ingat micin, ya itu kerjanya di reseptor mempengaruhi glutamat. Nah di sini dia bisa menyebabkan aktivasi reseptor inotropik dan untuk ke metabotropik yaitu glutamat. Untuk yang inotropik itu agonis selektifnya kalium dan AMPA dan NMDA. Sementara kalau untuk yang glutamat ini bekerja pada enzim intraselular, bukan pada kanal ion. Untuk yang aspartat ini akan mengaktifasi kanal K dan kanal AMPA. Ini akan menyebabkan permeabil terhadap ion natrium dan kalium, sehingga akan terjadi aktivasi dari kanal NMDA yang sangat permeabel terhadap natrium, kalium, dan kalsium. Untuk reseptor NMDA berperan penting dalam synaptic plasticity. Untuk belajar, memori sangat selektif diblok oleh ketamin. Atau ketamin ini termasuk golongan obat disosiatif anestesi. Dan bisa diblok juga oleh pensiklidin. Ini merupakan obat yang kelompok halusinogen. Efeknya bisa terjadi dengan memasuki dan memblok kanal yang terbuka. Kemudian untuk glutamat di sini permeabel terhadap ion natrium dan kalium, kemudian dia bisa mengaktifasi kanal NMDA dan sangat permeabel terhadap ion natrium, kalium, dan kalsium. Berikutnya kita masuk di neurotransmitter sentral untuk yang asetilkolin. Sebagian besar respon susunan saraf pusat terhadap asetilkolin ini diperantari oleh G-protein couple muscarinic receptor. Nah, jadi ini kan dikenal sebagai neurotransmitter dari parasimpatis ya. Jadi atau dikenal dengan muscarinic receptor. Pada sebagian kecil tempat kerjanya, asetilkolin ini bisa menyebabkan hambatan lambat dari neuron melalui aktivasi reseptor subtipe muskarinik ya, M2, membuka sehingga terjadi pembukaan kanal kalium. Kemudian akan terjadi respon terhadap dari asetilkolin terhadap reseptor muskariniknya berupa rangsangan lambat yang dimediasi oleh reseptor subtipe M1. Untuk yang efek muskarinik jauh lebih lambat dibandingkan dengan efek nikotinik. Jadi memang ada dua reseptor dari parasimpatis, contoh ya, itu muskarinik, nikotinik. Gitu ya. Efek perangsangan dari muskarinik tidak lazim karena efek ini dihasilkan dengan penurunan permeabilitas kanal kalium, Kemudian jalur asetilkolin ini berperan penting pada fungsi kognitif, khususnya memori. Makanya memang ini biasanya kalau ada gangguan-gangguan yang terjadi, lazim pada yang lansia, pada gangguan seperti Alzheimer atau bisa juga yang tremor,
Parkinson gitu ya. Jadi seperti itu. Jadi di sini nampak peran dari asetilkolin di situ. Kalau untuk monoamin, ini contohnya katekolamin seperti dopamin, norepinefrin, dan 5-hidroksitriptamin atau dikenal dengan serotonin. Nah, tempat kerja banyak obat sebagai stimulan SSP, contohnya kokain dan amfetamin. Ini kerja utamanya di sinap katekolamin, di mana kokain tadi sudah disebutkan juga dia akan memblok pengambilan kembali reuptake dari dopamin dan norepinefrin. Kemudian amfetamin akan menyebabkan pelepasan transmitter ini dari presinap terminal. Untuk yang monoamin atau dopamin berperan penting pada regulasi fungsi hipotalamus dan hipofise. Secara umum, dopamin menyebabkan aktivitas hambatan lambat pada neuron susunan saraf pusat, sehingga aktivitas ini akan menimbulkan ciri-ciri dari dopamin, sehingga akan menyebabkan membukanya kanal kalium. Untuk yang norepinefrin, ini sebagian besar akan menyebabkan peningkatan perangsangan baik secara langsung maupun tidak langsung. Kalau yang tidak langsung diinhibisi dengan menghambat inhibitory local circuit neuron. Kalau yang aktivitas langsung memblok konduktan kalium sehingga akan memperlambat neuronal discharge. Sebagian besar neuron noradrenergik berada di locus ceruleus. Nah, dari reticular formation ini akan menyebabkan hiperpolarisasi neuron, akan menyebabkan terjadinya peningkatan konduktans dari ion kalium, akan menyebabkan contoh ini seperti pada yohimbin. Yohimbin, ada yang tahu nggak tuh yohimbin itu apa? Halo? Obat ejakulasi. Obat ejakulasi ya. Nah, dia ini, efek ini dimediasi oleh reseptor alpha 2. Ingat ya, alpha 2. Kemudian yohimbin itu kan memang bekerjanya untuk proses dari yang ejakulasi. Makanya memang untuk orang yang impoten itu bisa di situ tempat kerjanya ya. Nah, kebetulan kalau untuk yang norepinefrin ini bisa prosesnya ini bisa menyebabkan hiperpolarisasi neuron, terjadi peningkatan konduktan dari kalium. Kalau untuk yang norepinefrin, ini kan ada yang reseptor alfa, ada reseptor beta ya. Kemudian ada perangsangan dengan proses ini terkait dengan tingkah laku. Behavioral, melibatkan jalur noradrenergik sehingga menyebabkan satu kondisi attention, kemudian yang arousal. Reseptor beta 1. Jadi kalau untuk obatnya, contohnya agonis dari untuk pengaktifasian dari reseptor beta 1 itu bisa diberikan obat isoproterenol atau dobutamine. Akan menyebabkan terjadi perangsangan, akan terjadi penurunan konduktans dari ion kalium yang dimediasi oleh siklik ANT. Sementara antagonis daripada kerja reseptor beta 1 diaktifasi itu dengan pemberian obat atenolol ataupun praktolol. Jadi di sini contoh misalnya obat-obat yang
antagonisnya tadi, atenolol itu biasa digunakan untuk obat-obat gangguan jantung atau contoh seperti hipertensi seperti itu ya. Dan yang atenolol ini memang selektif. Untuk yang reseptor beta 2, agonisnya itu salbutamol. Ini contoh tempat obat kerjanya, contohnya sebagai bronchodilator, di mana ini akan terjadi penghambatan, akan menyebabkan peningkatan pompa natrium. Nah, untuk antagonisnya bisa diberikan butoxamin. Untuk yang obat yang monoamin yang 5-hidroksitriptamin ini pada reseptor 5-HT1 ini bisa terjadi penghambatan sehingga akan meningkatkan konduktans ion kalium. Untuk obat antagonisnya bisa diberikan metergolin. Nah, jadi obat itu sebenarnya upaya untuk menetralisir satu kondisi, katakanlah seperti misalkan terlalu berlebih terjadinya denyut jantung meningkat gitu. Nah, kita bisa memberikan seperti yang contoh tadi ya, tempat kerjanya langsungnya bisa diberikan yang atenolol selektif dia di situ. Nah, kalau untuk yang reseptor serotonin yang ini, agonisnya phenylbiguanid. Dia akan menyebabkan penghambatan, dan untuk antagonisnya adalah ondansetron. Fungsi regulasi dari 5-HT ini untuk mengatur tidur, suhu tubuh, untuk appetite, dan kontrol neuroendokrin. Untuk peptide atau peptide opioid seperti alpha endorfin, beta endorfin, dan enkapalin. Ini berperan dari peptida pada SSP ini akan berhubungan dengan substansi P dengan saraf sensoris. Oke. Demikian untuk topik kita hari ini. Sebelum kita tutup, bisa kita ini mengambil screenshot ya? Tadi sudah saya screenshot, Dok. Oke. Kira-kira ada yang mau ditanyakan? Baiklah, kalau tidak ada, demikian